semua, ketemu lagi nih sama aku. By the way, kalian apa kabarnya nih? Semoga pada sehat semua ya. Oke, jadi minggu lalu kita udah sama-sama belajar mengenai kalimat yang tidak bernalar dari suatu bacaan. Nah, kali ini kita akan sama-sama menentukan jenis teks dari suatu bacaan nih teman-teman. Langsung aja ya, kita baca bacaannya. Opsi penundaan Pekan Olahraga Nasional PON Papua hingga Oktober 2021 bisa berdampak terhadap prestasi atlet di SEA Games. Dikhawatirkan, atlet elit nasional lebih fokus dan memprioritaskan PON sebagai ceruk pendapatan mereka ketimbang SEA Games pada November 2021 di Vietnam. Jeda sebulan antara PON dan SEA Games ini bisa menjadi masalah serius dalam mengatur performa atlet. Apalagi banyak atlet nasional, baik junior maupun senior, yang bertekad tampil di PON untuk membela daerahnya. Saat ini, atlet Olimpiade pun masih tergiur PON, lagi-lagi bonus dari daerah. Ini yang kami khawatirkan. Jika ditunda hingga Oktober, prestasi Indonesia di SEA Games pasti menurun, kata pengamat olahraga dari Universitas Negeri Yogyakarta, Joko Pekik Irianto. Jika atlet mengikuti kedua ajang itu, menurut Joko, puncak performa mereka pasti di PON. Dengan waktu hanya sebulan, atlet-atlet akan berada pada periode transisi saat bertarung di SEA Games. Nah, pertanyaannya, bacaan di atas dibangun dalam bentuk titik-titik-titik. Nah, aku kasih waktu teman-teman untuk coba pikirin jawabannya dulu ya. Videonya bisa di-pause dulu nih, sekalian untuk mengukur kemampuan teman-teman sudah sejauh mana. Nah, nanti kalau udah selesai menentukan jawaban, bisa di-play lagi untuk memastikan jawabannya, oke? Aku tunggu 10 detik ya, teman-teman. Oke, udah 10 detik ya, kita langsung ke pilihannya. Di sini yang A ada narasi ya, teks narasi katanya. Nah, teman-teman tahu nggak sih teks narasi itu apa? Teks narasi itu merupakan teks yang berisi karangan, cerita, atau jenis pola pengembangan paragraf yang menyajikan serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dengan urutan waktu yang berurutan. Jadi ini tuh adalah peristiwa secara kronologis ya teman-teman. Peristiwa secara kronologis. Jadi ada urutan waktunya tuh dari awal, pertengahan, dan akhir. Kemudian yang B ada deskripsi. Nah, deskripsi mah kita udah tahu semua ya. Jadi deskripsi itu adalah sebuah teks yang menjabarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera pembaca, sehingga pembacanya itu seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri nih objek yang dideskripsikan sama si penulisnya. Jadi ini tuh untuk memaparkan objek. Kemudian yang C, eksposisi katanya. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan juga menarik untuk dibaca. Jadi teks ini tuh berisi gagasan dan fakta. Berarti ini adalah informasi faktual ya teman-teman. Kemudian yang D, teks argumentasi. Teks argumentasi ini adalah teks yang berisi pendapat penulis yang didukung sama fakta-fakta ya. Pendapat yang didukung oleh fakta-fakta sehingga mempengaruhi dan juga meyakinkan pembaca sehingga pembaca merasa percaya dan sependapat dengan pemikiran si penulis. Kemudian yang E, ada persuasi. Nah, teks persuasi ini adalah teks ajakan yang bertujuan untuk membujuk dan mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu dari si penulis. Jadi ini adalah teks bersifat mengajak ya. Jadi dia teks ajakan gitu. Oke, langsung aja kita analisis satu-satu. Yang A, narasi. Apakah ini sebuah peristiwa? Bukan ya teman-teman. Di sini bukan menceritakan tentang kegiatan PON atau kegiatan SEA Games atau kegiatan atletnya. Di sini nggak ada ya. Nggak ada yang menceritakan peristiwa dari awal, tengah, akhir gitu. Nggak ada ya teman-teman. Ini salah, bukan jawabannya. Kemudian yang B, deskripsi, memaparkan objek. Apakah di sini kita merasakan objek? Nggak ada ya teman-teman. Di sini kita tidak menceritakan sebuah objek, tapi menceritakan kalau misalkan dikhawatirkan atlet-atlet itu lebih memprioritaskan PON daripada SEA Games gitu. Jadi ini bukan jawabannya. Kemudian yang C, eksposisi. Apakah ini teks eksposisi? Bukan ya teman-teman.
Karena teks eksposisi itu dia ciri-cirinya itu tidak memihak, tidak memaksakan kehendak penulis untuk si pembaca tuh percaya sama dia gitu, atau sependapat sama dia tuh enggak ya. Dan ini tuh kalau teks eksposisi itu dia bersifat menambah wawasan pembaca. Jadi dia memuat informasi atau pengetahuan sejelas-jelasnya yang disertai bukti yang dapat menyimpulkan kalau karangan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini bukan ya teman-teman, karena di sini kita lebih banyak mengutarakan pendapat ya, bukan kayak kejadian yang sebenarnya gitu. Karena kan ini belum terjadi, masih dikhawatirkan nih di kalimat kedua, masih ada kata dikhawatirkan, belum benar-benar terjadi. Jadi ini lebih ke argumentasi ya teman-teman ya, pendapat. Nah, ciri-ciri teks argumentasi itu adalah dia berisikan ide atau pandangan si penulis sesuai sama teks ini ya. Jadi teks ini itu berisikan ide dan pandangan si penulis terhadap permasalahan ini. Jadi teks ini itu mengandung analisis sintesis terhadap fakta-fakta yang ada. Kita simpan dulu jawabannya, kita lihat pilihan yang E. Katanya persuasi. Persuasi itu kan ajakan. Emang kita di sini ada melihat sebuah ajakan? Nggak ada ya teman-teman, kita di sini nggak ada kalimat mengajak, nggak ada juga kalimat yang nge-highlight suatu ajakan gitu, nggak ada ya. Berarti ini juga bukan jawabannya. Jadi jawabannya yang D, argumentasi. Jadi gitu teman-teman. Pokoknya kalau misalkan dia lebih banyak pendapatnya, berarti dia itu termasuk teks argumentasi. Jadi dia mempengaruhi si pembaca supaya sependapat dengan apa yang disampaikan penulis nih. Seperti di poin 2 ini kan pendapat ya, ini pendapat banget. Masih dikhawatirkan, belum kejadian sebenar-benarnya. Gitu ya teman-teman contohnya. Oke, mungkin segini dulu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk semakin memahami jenis-jenis teks dan bagaimana menganalisis suatu bacaan, termasuk jenis teks apa dia gitu ya. Oke, semangat terus belajarnya buat teman-teman semua. Jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.